nggak pernah ngomong nih Riza. Za, sehat Za? Nanti kalau ketemu di jalan saya nggak kenal jadinya. Kalau jarang ngomong, jarang muncul di ini. Riza impor MEA dari berbagai Prancis juga lah ya, karena banyak minuman dari Prancis. Belgia aja lah, biar beda. Dari siapa? Kalian ini pertemuan terakhir nggak mau nyalain video, nanti nggak ketemu lagi loh. Ini Audina ada 2. Riza ngimpor MMA dari Belgia dari Audina dengan kadar alkohol 10%. Pak, maaf, berapa Pak kadar alkoholnya? Putus-putus. 10%. Ini saya tulis di chat. Riza ngimpor MMA dari Belgia dari Audina dengan kadar alkohol 10%. CF berapa? $10 per botol. Ulang lagi ya. Bisa ngimpor MMEA 500 botol dari Belgia. Penjualnya itu Audina dan kadar alkohol 10%. CIF-nya $10 per botol. Ingat ya, kalau misalnya ada nanti saya tambahin insurance ataupun freight, kalau udah CIF nggak perlu ditambahin. Tapi kalau misalnya FOB, kalian tambahin ya. Oke. Terus tarif BBM-nya 50%. Ada. Oke. ND BBM 14.000 lagi. K M by dan BDRI-nya. Coba.
Nggak ada yang bisa jawab? Ada? Yuk, berapa biaya masuknya? 105 juta, Pak. 5 juta dari mana? Dari mana, Puja? Yang mana, Pak? 105 jutanya dari mana? 70 juta dikali 150%, Pak, dari tarif biaya masuk. 70 juta dari mana? 70 juta dari 500 botol dikali $10, terus dikaliin sama 14.000. Ya, itu ya, jangan langsung nanti, jangan langsung langsung tiba-tiba ada angka 70 juta. Jadi 70 jutanya itu dari mana juga dikasih jalannya ya. Jadi kali 150%, jadi 105 juta. Terus cukainya? Ini berapa liter ya, Pak? Oh iya, ya ampun. Kenapa nggak nanya dari tadi? Oh, Pulang, Pak, takutnya makanya, keselip. makanya saya mikir tadi kayaknya ada yang kurang deh. 600 ml aja deh, biar gampang. Jadi berapa cukainya? Yang lain dapat kan ya tadi 105 juta? Ada yang mau tanya? 150 juta tadi? Mana duitnya 150 juta? Ada yang megang? Ada yang ngaku nih. Clear ya, 150 juta dapat dari mana? Oke lah. Lanjut. Cukainya berapa? 6 juta, Pak. Apa? Puja 6 juta, yang lain? 60 juta, Pak. 60 juta, yang lain? 6 juta, Pak. 6 juta, yang lain? 6 juta, Pak. Ya, oke. Jadi 6 juta ya. Tadi yang 60 juta siapa? Hati-hati kalkulatornya. Saya, Pak. Kalkulatornya. Oh, saya nggak pakai kalkulator, Pak. Oh, nggak Maaf. pakai. Apa-apa, justru bagus lah tanpa kalkulator. 500 dikali 0,6 kali berapa? Halo? 20.000. 10.000. Ya, tarifnya 20.000 ya, yang 10% tadi ya. Jadi dapatnya 6 juta. Terus nilai impornya berapa tuh? 181 juta, Pak. Ya, nilai impornya 181 juta, nilai pabeannya nilai pabean berapa? Kan tadi udah nilai pabean. 70 juta, Dapat Pak. Nah, 70 juta. Kan untuk ngitung biaya masuk harus tahu nilai pabean dulu ya, 70 juta. Terus nilai impor 181 juta, dasar untuk cari PDRI. Nah, PPN-nya sekarang berapa? PPN? 18 juta 100. Ya, tinggal kaliin 18 aja juta. 10% ya. Jadi 18 juta 100. PPNBM?
PPNB 135.750.000. ya 135.750. PPH 4 juta. Ayo, 4.525.000 ya, Pak. ya. Jadi totalnya berapa yang harus dibayarkan ke negara? Rp158.375.000. Yang harus dibayarkan ke negara berapa? 150, 105. Bentar Pak, salah. Iya, Bing. 158.375.000, Pak. Kurang. Hitung lagi. Berapa? Yang harus dibayarkan ke negara berapa? Jadi apa aja yang harus dibayar ke negara? PPN, PPNBM, sama PPH. Terus dia masuk sama cukai, bayar ke siapa? Oh iya, Ding, Pak. Jadi berapa tuh? Yang lain kok diam aja? Yang diam aja paham nggak? 269.375, Pak. Oke, thank you. Ya, ya segitu ya, 269. Yang lain gimana? Diam-diam baik? Ngerti nggak? Kalau nggak nanya berarti saya anggap ngerti nih. Kalau nanya, kalau nggak ngerti tanya aja. Siti minggu lalu masuk nggak? Siapa? Minggu lalu masuk nggak? Masuk? Masuk ya? Ya. Oke. Ada yang mau tanya? Udah paham ya? Halo? Paham nggak nih? Minggu terakhir loh. Ya, obrol, tanya. Ayo tanya. Boleh kakak? Coba dulu kakak. Tanya dulu kakak. Udah? Kalau udah, kita lanjutkan ke... Ini 5 menit lagi ya. Pokoknya materinya dari awal sampai akhir. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Cuma yang sebelum UTS itu paling cuma 1-2 lah. Nggak terlalu banyak yang diambil. Yang lebih fokus ini yang setelah UTS ya. Segera saya share materinya nanti. Jadi yang setelah UTS itu materinya antara lain dokumen eksim ya, dokumen ekspor impor, asuransi dalam ekspor impor, terus kepabeanan, terus manajemen sistem tarif, terus pasar valuta asing, gitu ya, sama impor barang dari Cina. Sebelum saya akhirin, saya lupa poin apa yang barang dari Cina tadi dalam kondisi, kalau saya ingat banget waktu saya pertama kali
WFH itu waktu saya tugas di Soekarno-Hatta. 2020 kan saya masih di Soekarno-Hatta ya, belum ke kantor pusat. Jadi bulan Maret itu, seingat saya tanggal 23 Maret pertama kali saya WFH. Nah, sebelum WFH itu kan Indonesia udah dinyatakan pandemik. Dan begitu dinyatakan pandemik, seluruh importasi dari Cina itu ditutup, baik itu darat, laut maupun udara. Nah, sementara Indonesia itu tergantung banget sama negara barang-barang dari Cina, ya kan? Nah, karena ketergantungan itulah maka ini hampir sama kayak sistem tarif jadinya. Kalau misalnya kita tergantung sama barang dari Cina, begitu barangnya di stop, berarti otomatis gimana supply-nya di Indonesia? Supply-nya di Indonesia gimana? Jadi jumlah barang yang beredar dari Cina, paham kan supply sama demand? Supply itu jumlah yang disediakan, demand itu jumlah yang diinginkan oleh konsumen. Supply itu yang tersedia, demand itu yang diinginkan, yang dibutuhkan. Nah, karena tadi impor dari Cina itu ditutup, otomatis supply-nya berarti menjadi Berkurang. Berkurang, Pak. berkurang. Karena jumlahnya berkurang, sementara demand-nya masih tinggi, masih banyak, berarti harganya Mahal. Naik, Pak. Nah, jadi kayak gitu ya dampak COVID ya. Karena kita tergantung sama Cina, terus akhirnya barang-barang dari Cina supply-nya turun, terus harganya jadi naik, terus kita harus mencari solusi lain lah. Salah satunya adalah produksi dalam negeri, ya kan? Berarti produksi dalam negeri menjadi Meningkat. meningkat. Saya lupa kemarin apa semalam ya, melihat lupa di TikTok atau Instagram, ada yang menyatakan bahwa Indonesia itu ternyata nggak punya, sebelum COVID menyerang Indonesia, nggak punya pabrik paracetamol. Ya, kita tergantung banget sama India. 90% paracetamol Indonesia itu berasal dari India. Nah, dengan adanya COVID ini, mau nggak mau pemerintah harus memproduksi gimana caranya memenuhi kebutuhan masyarakat atas paracetamol, sehingga mau nggak mau diproduksi lah dalam negeri dengan bahan baku yang ada sebagian masih diimpor, ada yang disediakan juga dalam negeri. Nah, dengan ada yang COVID tersebut yang awalnya menyerang Cina tadi, maka produksi dalam negeri juga Meningkat. meningkat. Ya, itu salah satu dampak dari COVID yang menyerang di awal-awal kemarin, yang dampaknya terhadap barang-barang impor dari Cina. Pertama, tadi apa? Suplainya menurun, terus harga meningkat, terus produksi dalam negeri meningkat. Ya, hampir sama kayak sistem tarif ya. Cuma kalau sistem tarif kan ada tambahan ada tambahan pendapatan pemerintah, karena namanya tarifnya semakin tinggi berarti biaya masuk yang masuk ke pemerintah itu makin tinggi. Sementara kalau dampak COVID ini justru tidak ada tambahan pendapatan untuk pemerintah karena impornya nggak ada. Oke? Yaitu untuk wrap up pertemuan kita dari pertemuan pertama sampai 14. Ada yang mau tanyakan sebelum ujian? Ujiannya nanti tangan lagi apa enggak, Pak? Tulisan tangan dong. Belajarlah tulisan tangan yang indah, jangan membuat mata saya sakit gitu ya. Adalah yang bikin mata saya benar-benar kayak gini banget. Ini saya nambah kayaknya gara-gara ujian untuk anak-anak ITL Trisakti 5 kelas. Setelah saya meriksa. Desainnya rapi ya. Bantulah saya lah. Ngerjain. Untung saya sabar. Kalau nggak sabar, ini nggak baca, nol. Gitu. Saya sabar, saya bacain. Jangan dibiarin kosong ya, Fikri.
diisi aja. Nggak Pak, nggak ngerti pokoknya diisilah. Untuk ngecap lah situ. Ada nilai kalau kosong benar-benar 0. Iya, Pak. Lagi? Ada yang mau tanya? Sistem soalnya kayak yang UTS Pak, misalnya yang kemarin 9 soal pilih 5 soal gitu. Nah, itu sebelum saya pertimbangkan. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi soalnya cuma 5, tapi kerjain semua 5 soal, tapi pertanyaannya nomor 1 ada A diketahui ini, B, anaknya banyak lah. Kayak gitu ya. Namanya UAS. Kalau ngasih soal yang terlalu remeh-remeh buat kalian tuh kayak menghina mahasiswa loh. Kalian tuh harus dikasih soal yang susah. Enggak lah, enggak susah. Maksudnya sesuai dengan apa yang saya sharing selama ini. Enggak akan melenceng dari itu. Buat teman-teman yang pernah nggak masuk, itu tanya catatannya sama temannya. Jadi masih sebatas ya sesuai sama apa yang saya sharing. Nggak akan terlalu mudah, nggak akan terlalu sulit. Ya, terus sistemnya juga nggak boleh keluar setelah mengumpulin ya. Karena beberapa ada yang komplain, nanti ada yang keluar duluan, terus jadi deg-degan. Jadi saya pikir mending nggak usah dulu ya. Jadi nunggu sampai selesai semua. Terus kita foto bersama lah ya sebelum kita bisa. Minggu depan aja ya. Nanti ketemu lagi. Sekarang juga boleh Pak. Sekarang kan ada yang nggak masuk. Ya boleh lah. Ada yang mau tanya lagi nggak? Sebelumnya. Lagi aturannya. Ya, itu tadi jujur ya. Kameranya nanti ada di atas, samping kanan kiri. Tapi bukan kamera dari saya. Malaikat yang lihat. Nanti malaikat bisikin ke saya. Ini curang nih. Masa nilainya 0. Ya, saya percaya, yakinlah teman-teman pasti jujur. Salah. Lagi, jaga kesehatan ya, jangan sampai pas ujian nanti sakit terus nggak bisa ngerjain. Ya, kalau nggak bisa ngerjain, sakitnya kayak itu ya mau nggak mau saya ngasih bikin soal tambahan nantinya. Sekali lagi jangan nyusahin saya ya. Saya kan nggak nyusahin kalian tuh. Sama-sama baiklah kita. Ada lagi nggak? Jam berapa, Pak? Jamnya mau jam 7 apa setengah 8? Setengah 8 aja ya, biar yang muslim sholat dulu, berdoa yang banyak. Apa ya? Iya, Pak, setengah 8, Pak. Ya. Jangan sampai ada yang di jalan lagi. Ya, kalian udah tahu jadwalnya, jadi jangan sampai, oh Pak saya lagi di jalan. Ya, kalian sudah bisa mempertimbangkan lah ya, setengah 8 mulai, kalian harus pulang jam berapa. Oke? Dan yang sinyalnya agak-agak gimana, bisa mungkin cari yang sinyalnya bagus. Oke, ada lagi. Waktunya berapa menit, Pak? Tergantung soalnya nanti. Sementara ini 1 jam. Kelamaan nggak 1 jam? Kelamaan ya? Hah? Kalau 5 soal? Cepatan, Pak. Ya, Kurang. yakin kurang. Nanti lama banget. Terus sudah selesai nungguin temannya yang lain. Kalau ada hitungannya kurang, Pak. Hitungannya kan pendek tadi, tinggal ngaliin doang. Boleh pakai kalkulator, tapi nggak boleh pakai Google atau browsing-browsing. Ya, kan gampang hitungnya, nggak sampai yang kayak X kuadrat plus Y plus 2XY gitu-gitu kan nggak. Rumusnya udah jelas, terpampang di situ, gampang. Jangan dalam hatinya, Bapak enak banget bilang gampang-gampang, karena udah pernah biasa. Nggak gitu juga, maksudnya kan kalian kan mahasiswa, saya nggak mau meremehkan kalian dengan ngasih soal yang terlalu gampang.
Challenging aja, nggak sulit tapi challenging ya. Lagi yang mau tanyain? Sebelum kita akhiri pertemuan ini, sampai akhirnya kita tidak berjumpa lagi. Ya nanti saya sepi ya, malam Jumat nggak ada yang nemenin. Oh, ini kan enak ya, sampai jam 9, terus habis ini saya ngantuk tidur. Kalau nanti nggak ada kegiatan saya. Aduh. Boleh lah kalau kalian mau zoom nanti. Nggak ada yang bercanda. Tanya ya, mau tanya nggak? Kalau nggak ada, ya kita foto bentar ya. Kata Daniel tadi sekarang boleh. Ini ada 2 layar. Ya, yang mau benerin rambut silakan. Kacamata, jilbab. Mukanya yang kelihatan ya. Jangan cuma jidat. Nanti ini sebagai dasar saya nanti kalau ketemu kalian di jalan biasa negur. Kalau misalnya kalian duluan yang lihat, jangan sungkan-sungkan ya. Saya kan udah tua, jadi wajar kalau misalnya saya agak-agak lupa. Oke, Fikri, Faris, Audina. Ayo Pak, pindah device dulu Pak, baru bisa on-cam. Oke. Kita tunggu Faris ganti baju dulu ya. Nah, Fatika akhirnya muncul juga setelah berdiri lama di pinggir jalan tadi. Januar, udah sehat? Daniel nggak mau hidung lu aja dan yang di shoot. Belum Fatika nggak muncul, Fatika sama Januar. Oh, oke, Fatika muncul. Mas Januar nggak ya? Belum. Oke, 1, 2, 3. Biar berikutnya 1, 2, 3. Coba lagi. Coba lagi. Foto box kali ya. Sekali lagi lah ya. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Oke. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf atas kekurangan saya pada saat sharing-sharing sama kalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Teman-teman baik-baik semua, nggak ada yang aneh-aneh. Nilainya juga semoga bagus semuanya nanti setelah UAS. Oke, sampai jumpa. See you when I see you ya. Siapa tahu. Iya, Pak. Saya juga minta maaf Pak. Saya ngewakilin kelas MTUA Pak. Minta maaf kalau misalnya kayak di pelajaran Bapak ada yang bikin Bapak senang atau bikin Bapak banyak. Sebutin aja Pak namanya, nggak apa-apa. Oh, harus sebut nama ya? Enggak lah. Kalian baik-baik semua kok. Ya, kalau sesekali saya negur itu ya buat kebaikan kalian juga. Karena memang misalnya videonya lain karena memang kebutuhan dari kampus kan meminta kalian untuk aktifin. Terus apa namanya? Kalau misalnya kalian aktif ngomong juga kan buat berguna buat kalian juga nantinya. Jadi gunakanlah, manfaatkanlah kelas itu untuk ngomong. Apalagi dosennya kan baik gini ya, maksudnya nggak galak-galak amat kan. Jadi biasain ngomong. Jadi nanti kalau misalnya ada kelas lain untuk semester berikutnya gitu, ya ngomong di kelas itu sangat-sangat bermanfaat buat kalian nantinya ke depannya. Ya, kalau udah kerja kayak gitu, apalagi kayak swasta sikut-sikutan, jadi harus bisa benar-benar presentasi, harus bisa benar-benar ngomong, public speakingnya harus diperkuat. Ya, oke, terima kasih ya, sampai jumpa minggu depan ujian. Semoga sehat semua ya. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Banyak, Pak. Ya. Makasih, Pak.
Sehat Oke. selalu,